Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, perkenalkan saya Fadlan Hadi Muzaki dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, kali ini saya sedang berada di Museum Sri Baduga yang terletak di Kota Bandung. Nah, kira-kira ada apa aja sih di dalamnya? Kalian penasaran nggak? Yuk, kita lihat. Nah, dulur-dulur, sekarang saya sudah masuk di Museum Sri Baduga. Nah, kira-kira ada apa aja ya di dalamnya? Di lantai 1 itu ada apa sih? Nah, ayo kita lihat. Jadi dulur-dulur, di lantai 1 itu diisi dengan beberapa artefak seperti puing-puing candi, patung-patung kecil, patung-patung Buddha, dan juga ada beberapa kerangka-kerangka manusia dan hewan-hewan purba dulur-dulur. Nah dulur-dulur, sekarang saya sudah berada di lantai 2. Kira-kira ada apa aja ya di lantai 2? Mari kita lihat dulur-dulur. Jadi dulur-dulur, di lantai 2 itu banyak peninggalan-peninggalan nenek moyang kita atau leluhur-leluhur kita yang berupa perabotan. Ada yang berupa jaring penangkap ikan, ada yang berupa cangkul, ada yang berupa naskah, atau ada pula yang berupa kalender atau alat hitung untuk hari-hari sial atau hari-hari yang beruntung seperti itu. Nah, sekarang saya mau ke lantai 3 nih. Kira-kira penasaran gak dulur-dulur ada apa aja di lantai 3? Yo, mari kita lihat. Nah dulur-dulur, sekarang saya sudah ada di lantai 3 nih. Kira-kira barang seperti apa yang ada di lantai 3? Yo, kita lihat. Di lantai 3 itu diisi dengan beberapa mata uang peninggalan zaman penjajahan dan juga alat kesenian seperti angklung, kecapi, dan juga wayang. Nah, sekarang dulur-dulur, saya ingin mewawancarai pihak museum tentang alat yang digunakan masyarakat kampung adat untuk menentukan apakah hari ini hari baik atau tidak dulur-dulur. Yuk, ikuti dulur-dulur. Perkenalkan saya Fadlan Hadi Muzaki, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, sebelumnya saya sudah melihat isi museum, ada artefak, ada peninggalan-peninggalan dari zaman kolonial. Terus saya sempat melihat barang-barang dari Baduy. Di situ ada namanya tunduk. Nah, boleh dijelaskan sedikit tentang tunduk? Baik, tunduk artinya patung. Maka kemudian alat itu bernama tunduk. Sebenarnya kalau tunduk itu bukan dari Baduy. Yang Baduy itu adalah yang disebut dengan kolonial. Sebenarnya tunduk itu sendiri biasanya berlaku di daerah Sumedang. Nah, tunduk itu adalah suatu produk kearifan lokal yang kemudian ada di masyarakat kita, baik di
Baduy, kampung Naga dan sebagainya, merupakan bagaimana sistem penghitungan hari baik dan buruk dengan menggunakan banggan yang ada di sana. Maka di dalam tulu itu kemudian bentuknya sebuah lingkaran, kemudian di dalamnya adalah ada bentuk-bentuk gambar manusia dengan titik-titik 1 sampai dengan 6. Itu adalah akan menghitung hari dan baik dan buruk. Ketika perhitungan hari baik dan buruk itu jatuh pada gambar manusia tanpa kepala, itu maka dianggap hari yang naas. Jadi hitungan-hitungan itu harus jatuh pada bilangan yang ketika gambar manusianya utuh, ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya, ada tangannya. Nah, ini adalah sistem penanggalan yang hanya diketahui oleh lingkungan masyarakat tertentu. Jadi tidak kemudian ini berkembang misalnya yang ada di Baduy kemudian bisa digunakan di daerah lain, itu tidak seperti itu. Tetapi konsep penghitungannya itu hampir sama, tetapi untuk menghitung hari baik dan buruk. Nah, yang berkembang tentu saja kemudian ini hanya orang-orang tertentu pula yang bisa menghitung. Biasanya perhitungan hari baik dan buruk itu hanya dilakukan oleh pimpinan-pimpinan adat maupun orang-orang yang memang dipercayai untuk sebagai sesepuh dari lingkungan masyarakat tradisional. Pupuhu pun bisa kuncen juga bisa. Terus kan saya sempat lihat di tengah-tengah itu tuh ada buah titik. Ya. Nah, saya penasaran cara kerjanya itu apakah diputar atau seperti apa? Tidak, jadi itu tidak digerakkan, hanya saja kan perhitungan manusia itu kan seperti misalnya hari lahir itu hari Senin itu melambangkan angka berapa, ketika dia akan berjodoh dengan hari yang berbeda, kemudian hari Senin melambangkan misalnya angka 3, berjodoh dengan yang akan nikah itu dengan misalnya dengan nilai 4, maka kemudian akan menjadi angka 7. Angka 7 itu kembali kepada 1. Ketika jatuh pada 1, maka kemudian itu dianggap sebagai apa yang tergambar di dalam gambar jatuh. Ketika jatuh pada gambar yang tidak sempurna manusianya, maka kemudian akan diupayakan jangan diteruskan. Ketika jatuh pada memang yang diinginkan, maka kemudian ketua adat atau memberikan restu. Karena pernikahan di kampung-kampung adat tradisional itu biasanya selain dari restu orang tua, tetapi ketua adat maupun kemudian kuncen maupun pupuhu itu harus ada restu. Dan jadi tidak, itu hanya dipasang, tetapi untuk itu tidak ada penggunaan. Nah, untuk materialnya itu terbuat dari apa? Apakah di dalam pembuatan itu harus melibatkan seperti ritual dulu atau apa? Tidak, jadi mereka biasanya dibuat oleh orang si ketua adat itu sendiri, dan dia akan memegang, karena konsep perhitungan ini sebenarnya tanpa alat pun sebenarnya untuk ketua adat itu sudah memahami. Jadi ketika untuk menentukan hari baik dan buruk itu, kemudian dia sudah punya konsep yang tanpa harus dengan alat itu sendiri. Nah, itu ada yang dibuat dari kayu, juga ada yang dibuat dari bambu. Nah, kayu misalnya, kayu jenis apa yang akan digunakan bebas yang dalam konteks hal ini biasanya mereka memilih kayu-kayu yang memiliki kualitas bagus. Penggunaannya itu dari sejak kapan? Terus apakah di kampung adat yang sekarang masih berdiri itu masih ada yang menggunakan? Jadi ini sudah diperoleh secara turun-temurun dari masyarakat kampung adat itu secara ada. Jadi ketika biasanya kalau untuk pimpinan-pimpinan adat itu biasanya ada persiapan regenerasi. Jadi ketika yang dianggap sudah sepuh, kemudian seluruh ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut itu biasanya akan disampaikan kepada penerusnya sebelum ketua atau buku yang ada itu kemudian beliau. Nah, ini akan biasanya menjelang ini biasanya pun kalau sudah terlalu sepuh pun akhirnya untuk kepemimpinan adat biasanya
sudah diserahkan sebelum alat. Jadi sudah secara general. Jadi itu pun sudah aturan-aturan itu sudah ada sejak perkampungan adat itu ada. Jadi memang dalam konsepnya tidak kemudian dalam bentuk visual seperti itu, tetapi konsep secara hitungan batinnya pun sudah ada. Jadi tidak awalnya bukan dari berupa alat, tapi sudah ada. Ya, sebenarnya kan itu konsep pemikiran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk visual. Diaplikasikan. Iya. Mungkin itu saja Bapak. Baik. Yang saya tanyakan. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Dan Nah, jadi seperti itu dulu wawancaranya. Alat tersebut dinamakan tunduk yang digunakan oleh masyarakat kampung adat untuk menentukan tanggal atau hari yang baik untuk dilaksanakan suatu pernikahan atau acara apapun itu dulur-dulur. Nah, mungkin cukup sekian saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.